Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Agus Subianto menggelar rotasi dan mutasi besar-besaran sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI 3 Matra. Setidaknya terdapat 300 pati yang mendapatkan pergantian jabatan. Namun, yang menarik adalah sejumlah jenderal yang dikenal dekat dengan Pak Jokowi atau geng Solo kini sudah mulai digeser oleh jenderal loyalis Presiden Prabowo. Lalu siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini. Yang pertama adalah Komandan Kodik Latat, Letjen Widi Prasetyono, yang dimutasi menjadi dosen tetap Universitas Pertahanan atau Unhan. Letjen Widi adalah mantan ajudan Presiden Jokowi tahun 2014 hingga 2016, dan Danrem 074 Waras Pratama yang membawahi Ekskarisidenan Solo. Karir Letjen Widi termasuk mulus hingga menempati sejumlah jabatan strategis seperti Danjen Kopassus dan juga Pangdam 4 di Ponegoro. Dengan bintang 3 yang disandangnya, beliau kini tidak punya jabatan lagi karena hanya berstatus pengajar di Unhan. Yang kedua menyasar posisi Panglima Kostrat dari Letjen Muhammad Hasan kepada Letjen Muhammad Fajar. Letjen Hasan ditempatkan di posisi Komandan Kodik Latat. Adapun Letjen Fajar yang sebelumnya menjabat Komandan Kodiklat TNI dan beliau pernah menjadi anak buah Presiden Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Yang ketiga adalah Kepala Badan Sandi dan Siber Negara yang kini dipercayakan kepada Letnan Jenderal TNI Nugroho Sulistyobudi menggantikan Letjen TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Letjen TNI Nugroho Sulistyobudi sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara atau BIN dan merupakan loyalis Presiden Prabowo Subianto. Saat Pak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada tahun 2020 hingga 2024, Pak Nugroho yang saat itu berpangkat Mayor Jenderal menempati posisi staf ahli Menhan bidang politik. Kemudian orang dekat Presiden Prabowo yang mendapatkan promosi adalah Maijen Iwan Setiawan. Beliau promosi dari Pangdam 12 Tanjung Pura, dipromosikan menjadi Komandan Pusenif untuk menggantikan Letjen Teguh Muji Angkasa. Letjen Teguh hanya akan menempati jabatan dosen Unhan, sedangkan Pak Iwan yang dulunya pernah ditugaskan Pak Prabowo saat menjabat Danjen Kopassus menjadi peserta ekspedisi Mount Everest pada tahun 1996 akan berpangkat bintang 3 di posisi barunya. Sorotan tertuju kepada Maijen Achirudin yang batal menjadi Pangdam 6 Mula Warman. Beliau tetap menjabat Komandan Pas Pampres, padahal sebelumnya beliau sudah dipromosikan menjadi Pangdam Mula Warman. Mutasi tersebut dibuat 2 hari menjelang pelantikan Pak Prabowo sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Namun, belum sempat dilantik muncul keputusan baru, sehingga beliau tetap menjadi Komandan Pas Pampres. Yang terakhir adalah Maijen Kunto Arifibowo dari staf ahli bidang ekonomi Setjen Wantanas menjadi Pangkogab Ilhan I. Dengan jabatan baru tersebut, Maijen Kunto juga akan naik pangkat menjadi Letjen. Meski karir Maijen Kunto sempat redup di era Pak Jokowi, kini bersinar lagi di era Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo bagaimanapun sangat hormat kepada Pak Tri Sutrisno yang dulu merupakan atasannya di TNI Angkatan Darat kala menjabat Kasat dan Panglima ABRI. Karena alasan itulah, kini karir Maijen Kunto terangkat kembali setelah masuk kotak dalam pemerintahan Jokowi. Adapun Maijen R. Sidarta Wisnugraha dari Gubernur Akmil juga ikut promosi menjabat Inspektur Utama BIN. Pak Wisnu adalah pati yang sukses menyelenggarakan retreat Kabinet Merah Putih di Akmil. Di posisi barunya tersebut, Maijen Wisnu akan mendapatkan kenaikan pangkat bintang 3. Analisis Komunikasi Militer Universitas Nasional atau UNAS, Selamat Ginting menilai mutasi tersebut memang menunjukkan ada pergeseran posisi strategis di lingkungan TNI dari jenderal yang dekat dengan Pak Jokowi menjadi pati yang memiliki relasi dengan Presiden Prabowo. Sejumlah jenderal yang dekat dengan Pak Jokowi akan masuk kotak. Sementara pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, Pak Khairul Fahmi menilai mutasi besar-besaran ini tidak hanya mencerminkan dinamika internal TNI, tetapi juga menandai adanya reorientasi, pola komando dan dimulainya proses konsolidasi strategis yang lebih besar untuk membangun pondasi pertahanan negara yang stabil dan lebih responsif terhadap tantangan.